Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, barokah untuk semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita lanjutkan tentang kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung juga disebut gradien dan kemonotonan fungsi trigonometri. Dalam hal ini kita secara inti yaitu kita melanjutkan materi persamaan garis singgung. Pada materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas, yaitu persamaan garis singgung pada fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Baiklah, lebih lanjut kita simak penjelasan sebagai berikut. Tentang kemiringan garis singgung, ini secara grafis bisa kita perhatikan pada grafis berikut ini. Jadi ini ada kurva yang melengkung, ini kurva. Kemudian apa yang dinamakan garis singgung? Garis singgung itu adalah suatu garis yang tepat menyinggung pada kurva di titik P ini. Ya. Jadi kalau kita cermati, ada banyak garis yang melalui titik P ini. Bisa yang vertikal, bisa yang horizontal, bisa yang vertikal agak miring ke kanan sedikit, kemudian agak miring ke kanan sedikit lagi. Berarti tentu saja garis yang melalui titik P ini, di mana titik P itu terletak pada kurva, itu adalah sangat banyak. Tetapi ini ada tepat satu saja, ya, kita ulang, ada tepat satu saja yang menyinggung kurva dan melalui titik P. Dan inilah yang dinamakan persamaan garis singgung. Seperti halnya untuk materi sebelumnya, bahwa untuk menentukan persamaan garis, itu yang dibutuhkan adalah apabila ada satu titik, itu harus ada gradien. Berarti untuk menentukan persamaan garis singgung, itu memerlukan titik, yaitu titik P, berarti sudah ada ini. Kemudian memerlukan satu lagi keterangan yang namanya gradien. Secara tafsiran geometri sudah kita pelajari di persamaan garis singgung fungsi aljabar bahwa gradien itu adalah sama dengan nilai turunan. Gradien itu sama dengan nilai turunan. Maka di sini dijelaskan bahwa M, ya, M itu gradien sama dengan nilai turunan. Ya. Nah ini makanya ini ya. Berarti M itu sama dengan F aksen C. Di mana C-nya, C itu adalah ini ya, bagian kiri dari titik P. Bagian kiri dari titik P atau absis. Ya, jadi bagian kiri atau absis. Jadi C ini apabila kita isikan ke F aksen yang menghasilkan F aksen C, maka inilah yang nantinya disebut nilai gradien. Jadi kesimpulannya bahwa untuk gradien itu adalah sama dengan nilai fungsi apabila absis disubstitusikan atau diisikan di F aksen atau di F aksen X. Kemudian bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung? Rumusnya sama dengan persamaan garis singgung pada fungsi aljabar. Baik, kita perhatikan ini. Ya. Persamaan garis singgung
kurva Y sama dengan Fx. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Di titik, ya, di titik X1, Y1. Ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah ini. Ya. Z min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi, untuk Y1, nah, ini diisikan di sini, berarti Y min Y1. Kemudian untuk X1, nanti diisikan di sini. X1, Y1, kalau yang tadi intinya adalah titik P tadi. Jadi titik itu kan ada kiri, ada kanan. Ada absis, ada ordinat. Kemudian untuk M-nya, ya, M-nya, M-nya adalah gradien ini ya. M-nya ini adalah gradien. Jadi M itu adalah gradien. Nah, M adalah gradien. Jadi inilah nanti yang menjadi inti dari materi kita. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini. Kita ada contoh satu, contoh yang pertama. Tentukan gradien garis singgung kurva. Ya, jadi ini hanya menentukan gradien saja, di mana kurvanya atau fungsinya adalah Y sama dengan sin dalam kurung 2X min Pi per 6. Untuk di titik di mana absisnya X sama dengan Pi per 2. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk perhitungan tentang gradien ini, kita simak terlebih dahulu atau kita mengingat lagi terkait dengan nilai-nilai trigonometri. Oke, kita lihat ya. Jadi ini nanti perlu diperhatikan lagi, perlu dicermati lagi, perlu dihafalkan tentang nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi ini sangat perlu untuk membantu memperlancar dalam kita menentukan gradien, khususnya untuk fungsi trigonometri. Untuk 0 derajat, sinnya 0, cos 1, tan 0. Untuk 30 derajat, sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tangen sepertiga akar 3. Untuk sudut 45 derajat, sin setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, sama ya antara sin dan cos untuk 45 derajat. Kemudian tangen 1. Sudut 60 derajat, sin setengah akar 3, kemudian untuk cosnya setengah, tangennya akar 3. Untuk sudut 90 derajat, sinnya 1, cosnya 0, tan tak terhingga atau tak terdefinisi. Ini adalah untuk sudut-sudut istimewa. Apabila nanti sudutnya lebih dari 90 derajat, berarti nanti kita mengikuti kaidah aturan ya di kuadran kedua. Ya. Kuadran kedua itu 90 sampai 180. Kuadran ketiga itu 180 sampai 270. Kemudian kuadran keempat 270 sampai 360. Kuadran pertama semua nilai baik sin, cos, dan tan positif. Untuk kuadran kedua itu yang bernilai positif hanya sin. Ya, yang lainnya negatif, cos dan tan. Kuadran ketiga ya, yang bernilai positif tangen. Ya, tangen.
selainnya tangen bernilai negatif, berarti sin dan cos. Kan ada 3 ini ya, ada 3 ini. Kemudian kuadran keempat, nilai cos yang positif, kemudian nilai sin dan tan negatif. Ini nanti yang sangat menunjang membantu untuk perhitungan. Jadi ini nanti perlu dihafalkan dengan baik atau perlu dimengerti dengan baik. Sekarang kita kembali ke yang contoh tadi. Ya. Ini. Jadi ini kita diminta untuk menentukan gradien garis singgung di X sama dengan Pi per 2. Pi per 2, P itu, P sudut di sini maksudnya bukan P 3,14 atau 22/7, tapi P sudut. P sudut itu 180 derajat. P 180 derajat. Berarti kalau P per 2 adalah 90 derajat. Baik, kita ikuti penjelasannya. Ya, sebelum kita menentukan garis singgung, berarti kita menentukan turunan terlebih dahulu dari fungsi tersebut. Ya, turunan atau y aksen, atau bisa juga ini ya, bisa juga dy per dx sama saja lah ini ya. Jadi lambangnya bisa f aksen, y aksen, atau dy per dx sama saja ini. Ya. Ketepatan di sini menggunakan ini, menggunakan dy per dx, tidak masalah. Kita cari turunannya, sin turunannya cos, ya, sin turunannya cos. Karena depannya x ini, ulang ya, karena depannya x ini ada 2, maka 2x diturunkan jadi 2, maka ini dikasih 2. Kemudian di sini 2x min P per 6, sama. Ya, isinya ini 2x min P per 6. Jadi secara detail, secara uh, mendasar bisa kita lihat pada materi sebelumnya. Dengan demikian untuk turunannya sudah kita dapatkan. Sekarang kita hitung gradiennya. Nah, cara menentukan gradien bagaimana? Cara menentukan gradien berarti ini tadi, ya, ini tadi, ya. Ini P per 2 ini tadi atau 30 derajat, ya. Itu kita isikan di sini ya. Kita isikan di dy per dx. X-nya kita ganti 30. Maka ini kita dapatkan M sama dengan 2, ini 2, cos, ini cos, 2 ini tetap 2, P, ya, X-nya tadi ya, maaf, X-nya P per 2 diganti. P per 2. Atau bisa dihitung dengan cara yang eh, lain, tidak seperti ini, ya bisa langsung dijadikan sudutnya, tidak apa-apa. Berarti ini tadi kan, ini ya, ini kan P per 6. P per 6 itu berarti, ya, P per 6 berarti ini 30 ini ya, 30. Kemudian yang tadi P per 2 kan 90. 90 kali 2, 180. Berarti ini 180 kurangi 30 ya, kurangi 30. Berarti 150. Jadi ini sama saja cos 150 ya, sama saja cos 150. Berarti ini sama dengan ini cos 150 ini. Nah, 2 kita tulis 2 cos 150, cos 150 adalah min setengah akar 3. 2 kali min setengah, ya minnya kita tulis di sini, 2 kali setengahnya 1. Berarti kita perolehlah ini, ya, gradiennya min akar 3. Ini. Jadi ini kita menentukan gradien. Jadi gradien adalah nilai X diisikan ke turunan. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya, ini sudah disambung atau diikuti dengan menghitung atau menentukan persamaan garis singgung. Berarti praktis tentu saja juga menentukan gradien terlebih dahulu. Tentukan persamaan garis singgung, ya.
dari ya, fungsi Y sama dengan tan X. Ya. Ini nanti yang kita cari yang garis singgungnya saja, untuk yang garis normalnya tidak usah ya. Jadi nanti tidak usah. Kita perlu yang garis singgung saja, ya, yang garis singgung saja, ya, pada kurva ini. Di titik, ya, di titik yang berabsis pi per 3. Baik, titik singgungnya berarti X1, Y1. Ya. Tapi ini titiknya belum lengkap ya. Titiknya belum lengkap berarti kita perlu cari Y-nya terlebih dahulu. X1 sama dengan pi per 3. Maka Y1 adalah ini ya. Y1. Y1 artinya pi per 3. Pi per 3 itu 60 derajat. 60 derajat. Berarti karena ini diganti 60 berarti tan 60. Di tabel tadi ya, mungkin bisa dilihat lagi ya. Tan 60 adalah akar 3. Jadi X1 ini ketemunya akar 3. Dengan demikian titiknya X1, Y1 ini berarti Pi per 3 ya, koma akar 3. Kemudian kita mencari gradien. Berarti tentukan turunan pertama fungsi Y terlebih dahulu. Ya, tentukan turunan pertama. Sekarang kita lihat ya untuk tan X itu turunannya seperti apa. Tan X itu turunannya adalah sekan kuadrat X. Ya, di modul rumus-rumus itu ada ya. Jadi tan itu turunannya sekan kuadrat X. Dengan demikian, nanti untuk gradiennya M adalah dy per dx. Berarti tadi ya, Pi per 3 adalah 60. Ya, kita isikan di sini. Berarti sekan 60 ya. Sekan kuadrat 60 ya, atau kuadrat dari sekan 60. Sekan itu kebalikan dari cos ya. Sekan 60 itu berarti kebalikannya cos 60. Kebalikannya cos 60. Cos 60 adalah setengah 1/2 ya, 1/2 itu cos 60. Berarti kalau kebalikannya berarti 2/1. 2/1 adalah 2. Maka di sini angkanya 2 ini ya. Karena sekan 60 derajat. Kuadrat ini tadi kuadrat. Berarti sekan 60 adalah 2 sekan kuadrat dari 60 ya, berarti 2 kuadrat. Kita dapatkan ketemunya 4. Ini. Selanjutnya untuk persamaan garis singgungnya. Ini ya, persamaan garis singgungnya adalah kita cari berikut. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Tadi sudah kita dapatkan tadi ya. Ini X1-nya Pi per 3, Y1-nya akar 3. Ya, berarti ini kita ikuti saja. Y, kita tulis Y. Min Y1. Min Y1 berarti min akar 3. Ya, ini tadi ya. Sama dengan, kita tulis sama dengan M. M-nya tadi kita hitung 4. Berarti 4. Kurung buka. X kita tulis tetap X. Ini min kita tulis min. X1-nya adalah Pi per 3. Yang ini tadi, Pi per 3 ini. Nah, ini sebetulnya untuk persamaan garis singgungnya sudah kita dapatkan. Hanya saja kita biasanya diminta untuk menulis dalam bentuk Y sama dengan, atau mungkin X-nya Y dan konstanta dikumpulkan di ruas kiri, di mana ruas kanannya 0. Ya, kita ikuti saja ini. Ya. Berarti prosesnya adalah demikian. Ini nanti 4 dikalikan X, 4X. Kemudian 4 dikalikan dengan min Pi per 3. Nanti jadinya itu.
dalam hal ini kita dapatkan sebagai berikut ya. Ya, jadi ini dikalikan 3 semua ini ya, dikalikan 3 semua. Kalau dikali karena ini penyebutnya 3 ya, dikalikan 3 semua. Y dikalikan 3 berarti 3 Y. Kemudian yang ini min, tulis min, akar 3 dikalikan 3 berarti 3 akar 3 ini. Kemudian kalau yang ini 4 dikali dalam kurung ini ya, yang dikalikan 3 itu yang dalam kurungnya saja, yang 4-nya enggak. Berarti ini nanti jadinya 4, jadinya 3x, ya, ini dikalikan 3, 3x. 3x dikali 4 berarti 12x. Ya, jadi ini tadi kan semua dikalikan 3. Tapi kalau bentuknya yang 4 dalam kurung ini nanti yang dikalikan dalam kurung saja. Tadi dikali 3 ya, ini ada keterangannya. Dikalikan 3. Berarti 3x dikali 4 berarti 12x. Min ditulis min. Ini tadi dikalikan 3, berarti 3-nya hilang tinggal pi. Tapi kan pi kali 4, 4pi. Ya, ini. Jadi maka kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk membantu memahami, ini dibaca atau diperhatikan pelan-pelan. Ya, bila perlu dihentikan, kemudian diulang lagi. Demikian dan sekian untuk pembahasan kita tentang gradien dan persamaan garis singgung untuk fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.